Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Fauziah dari Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai etika dalam kewirausahaan. Seperti yang sudah kita ketahui, orang tidak lagi menganggap etika menjadi suatu hal yang penting, seiring dengan semakinnya menipis perhatian pada hal-hal yang baik. Kebaikan seakan-akan tidak lagi dianggap menyenangkan, dan hidup tanpa aturan dianggap sebagai sebuah kesenangan. Sebenarnya, dalam hidup, dalam konteks apapun, ketika moral menjadi dasar yang akan mengatur kita sebagai manusia, maka dengan adanya etika dan moral, sehingga nantinya kita akan dapat berpikir. Selain itu, kita juga akan memiliki rasa dalam hati. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi begitu juga dengan praktik dalam kewirausahaan, hingga kita bisa bertemu dengan satu kondisi di mana kode etik dan etika moral akan mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis atau usaha. Maka dari itu, marilah kita menyinggung sedikit pembahasan mengenai etika dalam berwirausaha. Jika membahas tentang etika, pasti akan muncul dalam pikiran kita tentang sebenarnya apa itu etika. Terlebih lagi mengenai etika dalam berwirausaha, tentunya sangat perlu ada semacam aturan-aturan moral, baik secara tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mesti harus kita ikuti untuk menjadi seorang wirausahawan. Oleh karena itu, marilah kita membahas tentang rasa dan moral ketika tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Etika wirausaha. Sebenarnya ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita melakukan suatu bisnis di wilayah manapun atau kita memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang harus beradaptasi dengan hal-hal tersebut, namun kita yang harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri biasanya digunakan agar para pengusaha atau para calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya ada kenyamanan, ketentraman, hingga berakhir dengan hubungan baik itu ketika memiliki usaha atau saat berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang lain maupun dengan para pelanggan, bahkan dengan masyarakat sekalipun, sehingga proses dalam menjalankan usaha dan bisnis terasa lebih nyaman karena diiringi dengan etika yang mengaturnya. Kata etika berasal dari bahasa Prancis yaitu étiquette, yang berarti kartu undangan. Jadi, marilah kita berpikir sedikit, apakah ada kaitannya antara kartu undangan pada masa itu dengan yang mana hal tersebut biasanya terjadi pada jamuan kerajaan, pertemuan dengan para petinggi suatu negara, di mana mereka akan selalu memberikan kartu undangan dengan persyaratan dan berbagai ketentuan main, termasuk dress code sekalipun. Ketika kita akan mengikuti acara tersebut, akan ada banyak hal yang harus dipatuhi sehingga orang-orang yang berada di luar dan ketentuan dianggap sebagai seseorang yang tidak diundang. Maka dari filosofi ini yang kemudian akan mengakar menjadi kata etika atau aturan norma yang berlaku, yang dapat jadi desain sebuah kebudayaan. Maka hal ini juga akan berkaitan dengan etika dalam kewirausahaan atau berbisnis. Etika sering sekali disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku dalam berbisnis, atau perilaku secara umum manusia dalam suatu kelompok tertentu atau masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur karena kalau tidak ada aturan kita akan terlihat seperti hewan di dalam hutan. Siapa yang kuat, dia yang akan menang, dan siapa yang kalah, dia akan menderita dan mati dengan sendirinya. Maka dengan adanya etika kita akan diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Ketika kita akan menghadiri suatu tempat, maka ada aturan yang berlaku secara umum di sana. Jika ingin masuk ke dalam lingkungan itu, maka kita yang harus beradaptasi dan tidak bisa melakukan segala hal semau kita. Lalu, bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis?
Yang pertama, dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, kita harus selalu wajib jujur, yaitu jujur dalam segala hal. Baik jika kita ingin menjual kualitas, maka juallah itu bukan sebatas janji atau omongan semata, tapi berikanlah bukti. Lalu yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab. Jika kita memiliki sebuah masalah, maka kita harus menanggapinya dan bukan malah lari dari hal tersebut. Yang ketiga ada disiplin dan taat dengan hukum, karena usaha tidak bisa berdiri sendiri. Lalu ada juga yang disebut dengan komitmen dan sikap saling menghormati orang lain. Selanjutnya ada prestasi yang bermakna berbicara tentang kualitas. Tujuan etika seharusnya memang harus jalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga maupun organisasi yang akan dikembangkan, sehingga nantinya akan mendapatkan manfaat, baik itu dalam persahabatan, dalam pergaulan, sehingga kelaknya dapat menyenangkan orang lain, bahkan dapat membujuk pelanggan agar dapat menjadi pelanggan setia. Ketika kita menomorsekiankan etika dan kode etik dalam berbisnis, maka orang tidak akan cukup percaya ketika kita berbicara dengan komitmen dan janji. Misalnya saat kita mengatakan bahwa kualitas produk kita adalah yang nomor satu, namun nyatanya tidak seperti demikian. Artinya pelanggan tidak akan sulit mau menjadi pelanggan setia. Berbicara dengan etika pasti akan selalu terkait dengan sikap dan perilaku, karena hal ini merupakan bagian terpenting dalam etika wirausaha kepada pelanggan. Di antaranya seperti sikap jujur, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, sebab ini akan menjadi emosi terdalam dalam mengait pelanggan, apalagi ketika kita ramah, pandai bergaul, suka menolong pelanggan, dan bertanggung jawab dalam merasa memiliki lembaga atau perusahaan. Paling tidak saat memiliki komplain, kita mampu menerima dengan lapang dada dengan senyuman. Jadi bersyukurlah untuk kita yang selalu memiliki inisiatif dalam hidup, sehingga kita akan menjadi orang yang tahu diri dan tahu apa yang akan kita lakukan. Merugilah untuk orang-orang yang hanya bisa menunggu atau justru tidak mau berbuat apa-apa karena takut tertinggal risiko. Kesimpulannya, ada satu hal yang mesti kita pahami dalam berwirausaha atau mengembangkan bisnis. Meski ini bukan menjadi satu tujuan, tetapi kadang-kadang ini bisa menjadi motivasi. Semua ini terkait dengan penghargaan. Ingat, dalam kegiatan bisnis dan juga wirausaha yang hebat, penuh dengan etika moral dan pasti akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan pernah lupa dengan etika, karena dengan beretika kita akan diberikan jalan yang lebih mudah. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.